Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung rekan-rekan menyaksikan video pembelajaran ini di waktu kapan. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Setelah melewati pergempuran panjang ya di minggu kemarin, 2 minggu terakhir ini rekan-rekan telah melewati pekan sidang proyek akhir. Alhamdulillah selamat kepada yang telah melaksanakan sidang. Semoga urusan kedepannya tetap dipermudah ya, dari mulai revisi, pendaftaran yudisium hingga pendaftaran wisuda. Akan tetapi teman-teman masih harus melewati satu tahapan lagi, yaitu UAS terakhir di semester 6 di pekan depan. Nah, terkait dengan UAS, pada mata kuliah komunikasi bisnis kita masih memiliki satu hutang materi ya rekan-rekan, materi yang dari saya. Karena memang kebetulan di hari Jumat itu banyak sekali libur, kemudian juga kemarin ya itu ya rekan-rekan sibuk dengan pekan sidang dan rasanya tidak memungkinkan kita untuk mencari waktu kuliah pengganti. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membuat video pembelajaran ini sebagai pengganti. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas dalam mata kuliah komunikasi bisnis yaitu lobby dan negosiasi. Mungkin dua kata ini sudah tidak begitu asing di telinga rekan-rekan sekalian. Hanya saja mungkin juga belum semuanya itu tahu atau bisa membedakan antara lobby dan negosiasi. Di mana lobby dan negosiasi ini merupakan salah satu bentuk dalam komunikasi bisnis yang penting perlu kita ketahui dan perlu kita pahami karena nantinya kita tentunya akan sering melakukan hal ini terutama pada saat teman-teman nanti memasuki dunia kerja. Oke, pertama kita harus pahami terlebih dahulu pengertian dari lobby itu sendiri. Lobby merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam mencapai kesepakatan tertentu atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan transaksi. Di mana pada lobby ini biasanya seseorang akan melancarkan persuasi, yakni mempengaruhi orang lain tanpa harus merasa dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan awal bahwa salah satu karakteristik dari komunikasi bisnis ialah persuasif ya, di mana kita melakukan pendekatan kepada orang lain dengan maksud mengajak atau mempengaruhi tanpa orang tersebut merasa sedang kita pengaruhi ya. Nah, para pelobi itu biasanya tidak memaksakan secara langsung kekuasaan yang ada pada dirinya terhadap orang yang dilobinya. Akan tetapi pelobi ini biasanya juga tidak menyatakan apa yang harus dilakukan oleh orang lain, tapi dia mempersuasi orang lain untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi kita tidak secara to the point atau secara eksplisit gitu ya menyampaikan atau memaksakan apa yang kita kehendaki, akan tetapi kita main cantik gitu ya dengan cara-cara yang lebih mengajak, yang lebih menggugah orang lain sehingga pada akhirnya mau mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, mungkin saja juga ini bisa terjadi misal ya kemarin nih ketika rekan-rekan melakukan proses pembimbingan proyek akhir ya, di mana misalnya rekan-rekan itu ingin segera proyek akhirnya di ACC oleh dosen pembimbing supaya bisa sidang tepat waktu. Nah, biasanya di situ juga akan terjadi tuh proses lobby melobi gitu ya, di mana rekan-rekan tidak secara eksplisit memaksakan kepada dosen pembimbing untuk segera meng-ACC gitu ya, tapi melakukan cara-cara persuasif. Salah satunya cara persuasifnya apa? Yaitu datang tepat waktu, selalu menuruti gitu ya keinginan si dosen, merevisi segera gitu sehingga dosen secara tidak langsung gitu akan menyetujui atau meng-ACC proyek akhir rekan-rekan gitu ya. Nah, lobby ini ada beberapa jenis ya. Ini mohon maaf ada yang terpotong ya dengan wajah saya tulisannya, tapi nanti akan saya coba bacakan. Jadi lobby ini ada beberapa jenis rekan-rekan. Yang pertama adalah lobby tradisional. Nah, lobby tradisional ini biasanya pada kegiatan lobbynya itu memanfaatkan orang terkenal ya atau orang yang berpengaruh untuk mendekati kelompok-kelompok kepentingan agar tujuan organisasi atau lembaga bisnis itu dapat tercapai. Misalnya kita memanfaatkan mantan pejabat gitu ya untuk menduduki posisi presiden komisaris atau anggota dewan komisaris di sebuah perusahaan. Kenapa? Agar nanti ketika ada proses lobby antara perusahaan dengan pemerintah itu akan lebih mudah karena
si komisaris atau tadi pejabat di salah satu perusahaan gitu ya, dia itu mantan pejabat di pemerintahan, sehingga dia pastinya akan lebih banyak networking, kemudian dia juga sudah banyak dikenal oleh orang-orang di pemerintahan. Itu adalah lobby tradisional. Kemudian yang kedua adalah lobby akar rumput atau dikenal juga biasanya dengan istilah grassroots lobbying. Nah, kalau grassroots lobbying ini biasanya kita sebagai pelobi itu mempengaruhi masyarakat yang nantinya mereka akan menekan para pengambil keputusan secara tidak langsung. Jadi istilahnya tuh kita manas-manasin yang di bawah gitu ya. Misalnya kita mau mendirikan sebuah industri gitu ya di suatu daerah, tapi kita misalnya belum dapat izin dari pemerintah. Nah, kemudian kita mempengaruhi masyarakat di daerah tersebut. Kita jelaskan kepada mereka apa keuntungan bagi mereka ketika ada industri di daerah tersebut, kemudian apa eksternalitas positif untuk mereka gitu ya, sehingga nanti mereka yang akan menekan ke pemerintah atau ke pengambil keputusan gitu ya, bahwa mereka menginginkan adanya industri tersebut di daerah mereka. Nah, di sini pelobi biasanya mempengaruhi masyarakat dan nantinya masyarakat menyatakan pendapatnya sehingga keputusan pemerintah itu sesuai dengan keinginan pelobi yang seolah-olah merupakan aspirasi dari masyarakat. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah lobby political committee action. Nah, di sini biasanya itu ada komite yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar dengan maksud menempatkan calon di lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif sehingga keputusan yang diambilnya tidak merugikan perusahaan yang tergabung dalam komite tersebut. Ya, biasanya kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut kemudian diidentikan dengan kepentingan pemerintah. Nah, biasanya di berbagai negara lobby seperti ini selalu menjadi kontroversi di masyarakat. Ya, dan ini juga terjadi ya di negara kita ya. Jadi ya ada beberapa mungkin anggota di legislatif itu adalah wakil dari perusahaan-perusahaan besar yang memang dia membutuhkan banyak kebijakan yang bisa menguntungkan perusahaan. Sehingga nanti dalam proses pembuatan atau penyusunan kebijakan itu lobby antara perusahaan dengan pemerintah akan lebih mudah. Nah, itu adalah jenis-jenis lobby. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, siapa saja sih yang bisa melakukan proses lobby gitu ya? Ada beberapa organisasi pelobi. Ya, yang pertama adalah perhimpunan. Perhimpunan ini merupakan sebuah lembaga non-profit yang keanggotaannya masih terbatas. Ya, jadi biasanya misalnya ada perhimpunan pecinta lingkungan gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu organisasi pelobi. Kemudian ada perusahaan perorangan, yaitu lembaga yang banyak kemiripan dengan perusahaan-perusahaan kecil. Atau bisa juga berbentuk yayasan, sebuah lembaga non-profit yang struktur organisasinya memiliki sejumlah keuntungan, yaitu anggotanya tidak diminta untuk menginvestasikan uang atau saham. Ya, kemudian juga pertanggungjawaban anggotanya disesuaikan dengan jaminan yang mereka berikan dan pergantian kepemimpinan biasanya dilakukan secara bergilir ya. Jadi yayasan juga bisa menjadi organisasi pelobi. Dan yang berikutnya koperasi. Nah, setiap negara memiliki peraturan yang menetapkan pembentukan koperasi. Namun biasanya kebanyakan untuk pembentukannya itu dialihkan pada kelompok-kelompok komunitas. Ini juga merupakan salah satu organisasi pelobi. Selanjutnya ada beberapa tahapan ketika kita mau melakukan proses lobby ya teman-teman. Yang pertama, menurut Fraser Seitel ya, tahapan lobby yang pertama itu kita harus mengumpulkan data dan fakta. Ya, kalau kita kan lobby itu kita akan menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi lah gitu ya. Oleh karena itu harus diperkuat dengan adanya data dan fakta. Kalau misalnya kita tidak cukup punya data dan fakta, maka kekuatan kita untuk mengajukan pendapat atau aspirasi ya di proses lobby itu akan lemah. Kemudian kita juga perlu melakukan interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah serta keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah di mana umumnya merupakan penjabaran opini para pejabat pemerintah. Ya, jadi kita juga harus memahami. Kemudian interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan, membangun posisi kita mau di mana nih. Misalnya kalau kita sebagai wakil dari perusahaan, tentunya kita harus
tahu dulu nih ketika mau melobi itu posisi kita mau di mana. Kemudian melemparkan berita nasional atau publicity springboard, yaitu menggunakan tempat lobi sebagai tempat peredaran berita. Ya, jadi ketika kita melakukan lobby itu bisa juga tuh kita mengundang wartawan gitu ya, sehingga bisa menjadi berita nasional ya prosesnya itu, dan itu di satu sisi bisa menguntungkan perusahaan. Misalnya misalnya ada kebijakan pemerintah yang tidak relevan gitu. Nah, kalau misalnya dia dijadikan headline gitu ya, berita nasional yang secara masif gitu, tentunya itu nanti bisa menjadi salah satu senjata untuk mendorong pemerintah memperbaiki kebijakannya. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung kegiatan pemasaran. Ya. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik dalam melakukan lobby. Yang pertama yaitu menganalisis iklim. Ya, jadi pada teknik ini kita melakukan atau kita mencari nih ke arah mana bergeraknya opini yang sudah terbentuk. Jadi ketika melakukan lobby, kita tidak perlu mempengaruhi opini yang telah berkembang secara konfrontatif, melainkan mengubah kecenderungan orang-orang terhadap pokok masalah tertentu. Jadi kalau misalnya nih, kita udah tahu nih ada beritanya atau ada isunya gitu ya. Nah, kita ikuti aja arah kemana si isu-isu atau opini-opini itu terbentuk. Jadi kita tidak perlu mempengaruhi opini yang sudah berkembang gitu ya. Kemudian kita yang berikutnya menentukan siapa lawan dan kawan. Ya, jadi siapa yang kita hadapi dan siapa yang mungkin akan mendukung kita. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan identifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini mengenai suatu pokok masalah. Kemudian, fokuskan perhatian pada kelompok kecil yang mewaspadai dan peduli terhadap pokok masalah tertentu. Yang berikutnya adalah membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang setuju atau yang akan menyetujui adanya perubahan guna mendukung kita gitu ya. Jadi ada di pihak kita. Nah, kita membuat koalisi gitu ya. Samalah kayak politik ya. Di pemerintahan ya ada koalisi-koalisinya. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, tujuan ini perlu ditetapkan agar bisa sesuai dengan pola-pola yang mungkin muncul pada saat upaya kita dalam menghasilkan hasil akhir si proses lobby itu. Kemudian menganalisis segmen-segmen halayak, memperhitungkan media dan saluran komunikasi yang ada. Kemudian menganalisis penyebab kasus yang muncul dalam proses lobby, mengembangkan kasus, dan tetap menjaga fleksibilitas ya. Nah, yang berikutnya adalah aspek-aspek teknis dalam proses lobby. Ya, jadi yang pertama kita harus mengenali dulu motif orang-orang yang terlibat dalam kegiatan lobby. Kemudian kenali juga jebakan-jebakan yang mungkin muncul ya. Kemudian ambil langkah-langkah untuk menetralisir pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan pertentangan dan perbesar peluang untuk media yang dapat kita lakukan melalui perencanaan tertentu. Ya, nah ini. Jadi tadi ya kita harus membuat berita nasional gitu ya atau membuat headline. Nah, salah satunya juga kita bisa memperbesar peluang media untuk bisa meliput atau terlibat dalam proses lobbying tersebut. Nah, hal ini bisa dengan melakukan perencanaan tadi ya, pelibatan media. Yang pertama, kita lakukan kontak dengan media tertentu yang mungkin halayaknya itu besar atau banyak. Kemudian kita perhatikan sikap setiap media, perhitungkan sikap wartawan yang sedang meliput, kemudian dengarkan pendapat tersebut dan perhatikan jika signifikansi kehadiran wartawan juga nuansa atau situasi orang-orang yang terlibat. Kemudian cobalah kita mempengaruhi sikap lawan dan waspada atas apa yang akan mereka lakukan. Dukung atau alihkan peliputan media dengan memberikan fakta berdasarkan arti penting, kemudian memberikan informasi kepada wartawan atau orang yang dapat mendekati media, dan pastikan kita memberikan pelayanan yang baik kepada media yang sedang melakukan liputan ya, sehingga nanti kita bisa mendapat dukungan dari media gitu ya. Nah, itu adalah terkait lobby rekan-rekan.
Nah, apa sih bedanya lobby dengan negosiasi? Kadang kita mengartikannya tuh hampir sama gitu ya, padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau lobby itu kan tadi kita tujuannya supaya orang itu bisa terpengaruh atau mengikuti apa yang kita kehendaki. Nah, kalau negosiasi ini adalah pembicaraan antara dua pihak atau lebih, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendiskusikan usulan-usulan spesifik guna mencapai kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak. Nah, jadi kalau lobby itu kan tadi seolah-olah hanya satu arah ya. Jadi ada satu pihak yang memiliki kekuasaan di mana dia ingin mempengaruhi atau mengajak orang lain yang mungkin sama-sama memiliki kekuasaan tapi lebih rendah gitu ya kekuasaannya, sehingga mau mengikuti kehendak dari si pelobi. Nah, sementara kalau negosiasi ini proses kesepakatan antara dua pihak atau lebih, sehingga sama-sama akan mencapai kesepakatan gitu ya. Atau bisa juga disebut negosiasi ini sebagai tawar-menawar atau perundingan ya, atau perantaraan atau barter, sehingga hasilnya adalah mencapai kompromi atau kesepakatan. Nah, negosiasi ini diperlukan ketika kepentingan seseorang atau suatu kelompok bergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan-kepentingan yang sama. Sehingga nanti pada akhirnya dari proses negosiasi ini, kedua belah pihak itu bisa melakukan kerja sama, ya. Nah, ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses negosiasi. Yang pertama yaitu kedua belah pihak menerima keadaan status quo, atau status quo itu tidak terjadi kesepakatan gitu pada akhirnya. Jadi pada akhirnya ya udah masing-masing pada kepentingannya atau pada pemikirannya gitu ya. Atau bisa juga kemungkinan yang kedua, pihak yang kuat itu dapat memaksakan kehendaknya. Jadi ada salah satu pihak yang memiliki kekuasaan atau kekuatan yang lebih sehingga dia bisa memaksakan kehendak. Atau yang ketiga, kedua belah pihak mencapai persetujuan melalui negosiasi. Ya. Itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi dalam negosiasi. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis negosiasi yang didasarkan atas gaya dan pendekatan dalam proses negosiasinya. Yang pertama itu adalah berorientasi pada bargaining, ya, atau yang dimaksud dengan bargaining ini sebuah bentuk negosiasi yang menggunakan pendekatan yang digunakan oleh para komunikator secara kompetitif. Jadi pendekatan ini berasumsi bahwa hanya ada satu pihak saja yang dapat mencapai tujuannya. Jadi dia lebih kompetitif tuh kalau bargaining itu. Oleh karena itu biasanya pada jenis negosiasi ini akan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, ya. Jadi negosiasi ini bisa juga dinamakan negosiasi yang berorientasi kalah menang. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu negosiasi kalah-kalah, orientasinya itu kalah-kalah. Di mana dalam prosesnya pihak-pihak yang bernegosiasi mengabaikan kemungkinan menjadi pemenang. Sehingga dalam pendekatan ini pihak-pihak yang bernegosiasi menjadi pecundang. Jadi gak ada yang berani gitu. Gak ada yang berani tawar-menawar sehingga kedua-duanya kalah gitu ya. Kemudian ada negosiasi dalam bentuk kompromi, yakni pengambilan satu pilihan yang didasari oleh pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang. Udah deh daripada salah satu ada yang kalah, salah satu ada yang menang, lebih baik kita kompromi gitu ya. Atau daripada dua-duanya kalah deh, kalah-kalah gitu ya. Lebih baik kita mencapai kesepakatan. Dan yang keempat, jenis dari negosiasi adalah negosiasi yang berorientasi pada menang-menang, yang disebut juga pendekatan kolaboratif. Asumsinya pemecahan dapat dicapai dan memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, ada salah satu kuncinya kalau kita misalnya mau mencapai negosiasi yang menang-menang, yaitu terletak pada bagaimana kita menemukan solusi yang membuat masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Ya, jadi simbiosis mutualisme gitu, dua-duanya untung. Gitu. Jadi harus dicari titik tengahnya agar dua-duanya untung. Itu adalah jenis-jenis negosiasi. Nah, di sini ada beberapa karakteristik gaya
negosiasi ya teman-teman. Kalau bargaining ya tadi, bargaining itu biasanya dia orientasinya mengendalikan orang lain karena ada salah satu yang punya kekuasaan atau kekuatan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kemudian keberhasilan pihak lain dipandang sebagai kekalahan pihak yang lain. Ya, jadi kalau ada satu yang berhasil dalam negosiasi, artinya ada pihak yang kalah. Kemudian argumentasinya biasanya mengarah pada polarisasi. Polarisasi ini pemisahan ya. Jadi argumentasinya itu pasti akan berbeda. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Sehingga nanti mana nih yang menang, mana yang paling kuat gitu ya. Mana yang kalah, mana yang paling lemah gitu. Kemudian masing-masing pihak hanya memandang persoalan dan sudut pandangnya sendiri. Jadi masing-masing pihak egois ya, mementingkan sudut pandangnya masing-masing. Nah, biasanya pendekatan ini jangka pendek hanya terfokus secara langsung pada persoalan, kemudian hanya diupayakan kepada penyelesaian persoalan itu saja. Nah, kemudian yang kompromi ini biasanya dia mengakui tidak mungkin mengendalikan pihak lain. Jadi masing-masing pihak itu sama-sama mengakui kalau kita itu sama-sama tidak bisa mengendalikan salah satu pihak. Kemudian mengakui keterkaitan antara tujuan seseorang dan kepuasan pihak lain. Nah, sehingga masing-masing pihak menerima posisi lawannya sekalipun masih dalam keadaan segan gitu ya. Kemudian pemahaman parsial atas posisi pihak lain, mengakui adanya kebutuhan akan hasil dan terfokus pada penyelesaian persoalan. Sehingga akhirnya mereka berkompromi mencari jalan keluar atau solusi, yang penting tidak ada yang menang kalah atau kalah. Nah, yang berikutnya yaitu adalah win-win. Nah, kalau di win-win ini berorientasinya pada persoalan yang ada. Sehingga kedua belah pihak itu bersama-sama mencari titik tengah atau solusi agar dua-duanya itu bisa mencapai keuntungan. Ya, mencari berbagai pendekatan untuk meningkatkan peluang mencapai persetujuan atau tadi kolaboratif ya. Masing-masing pihak saling memahami sudut pandangnya, kemudian biasanya ini merupakan pendekatan jangka panjang untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak. Ya, dan biasanya persoalan tugas dan hubungan baik tetap dipertimbangkan. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan, tapi juga untuk menjaga hubungan baik jangka panjang. Nah, ini adalah perbandingan antara bargaining dan win-win ya, teman-teman. Jadi kalau bargaining tadi saya katakan egois ya. Masing-masing pihak itu egois ingin memenangkan atau mementingkan sudut pandangnya masing-masing. Sementara kalau di win-win itu kita lebih mengutamakan kepentingan bersama atau tadi kolaboratif. Kemudian kalau di bargaining biasanya itu terjadi distorsi komunikasi atau komunikasinya itu terdapat banyak sekali hambatan atau gangguan. Sementara kalau di win-win itu komunikasinya sangat terbuka. Jadi lebih banyak diskusi, dialog, dan lain sebagainya. Kemudian kalau bargaining itu yang dikedepankan ya adalah kekuatan. Siapa yang paling kuat? Tadi ya ada polarisasi. Sementara kalau di win-win itu mereka mengutamakan trust atau kepercayaan antar pihak sehingga bisa sama-sama mencapai keuntungan bersama. Nah, kalau di bargaining itu kompetisi. Ya, orientasinya itu kita berkompetisi. Tapi kalau di win-win itu adalah kerja sama. Nah, ada beberapa prinsip dalam negosiasi. Yang pertama, seorang negosiator itu harus memiliki otoritas untuk melakukan bargaining demi kepentingan pihaknya. Ya, jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu bekerja di sebuah perusahaan, kalau misalnya mau ada proses negosiasi gitu ya, maka negosiator yang dikirim itu dia harus memiliki otoritas. Jadi dia memang harus punya kekuasaan untuk menentukan keputusan. Karena dalam proses negosiasi itu tadi pasti ada bargaining kan. Kalau misalnya si negosiatornya itu tidak punya otoritas yang kuat, maka nanti dia bingung nih, aduh kalau saya ngasih solusi ini, kalau saya nawar kayak gini, boleh nggak ya nanti sama atasan saya gitu kan. Karena dia tidak diberikan otoritas gitu. Tapi kalau dia punya otoritas, maka dia akan lebih mudah dalam melakukan proses tawar-menawar. Nah, kemudian apabila Anda berada dalam situasi di mana pihak lain tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusannya sendiri, maka sebaiknya kita menghentikan proses negosiasi dan dengan tegas menyatakan hanya ingin berbicara dengan orang yang mampu mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat nih teman-teman diberi otoritas oleh tempat bekerjanya untuk melakukan negosiasi, tapi ternyata lawan dari negosiasinya ini tidak diberikan otoritas untuk mengambil keputusan, lebih baik dihentikan daripada membuang waktu ya, karena nanti pada akhirnya tidak akan menemukan solusi atau titik temu
gitu ya dari proses negosiasi karena lawan kita tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan. Kemudian negosiasi dapat dilakukan secara individual pada satu sisi atau secara kelompok pada sisi lain. Kemudian harus ditetapkan maksud dan tujuan dari negosiasi itu ya. Jadi harus jelas dulu nih mau ngapain gitu ya si negosiasinya. Kemudian juga harus disarankan untuk menyepakati bahwa semua kesepakatan yang dicapai itu ditulis gitu ya, agar jelas hitam di atas putih. Kemudian diskusi agenda negosiasi di awal. Jadi di awal itu harus ada proses negosiasi dulu terkait apa saja nantinya akan dinegosiasikan. Kemudian cermat dalam menuangkan usulan dalam bentuk gagasan. Nah, kemudian ada beberapa situasi di mana atau kapan negosiasi itu diperlukan dan kapan negosiasi tidak perlu dilakukan. Nah, negosiasi perlu untuk dilakukan ketika dalam kondisi empat kondisi gitu ya. Yang pertama pada saat kita tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu hasil yang kita inginkan. Atau udah nggak bisa lobby nih, ya udah deh kita negosiasi gitu ya. Kemudian terjadi konflik antar para pihak yang masing-masing tidak mempunyai cukup kekuatan atau kekuasaan untuk menyelesaikan secara sepihak, sehingga kita perlu adanya negosiasi. Kemudian bila keberhasilan kita dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas dari pihak lain. Ya, kita udah tahu banget nih bahwa keberhasilan kita itu dipengaruhi oleh pihak tertentu. Nah, maka kita harus melakukan negosiasi. Kemudian bila kita tidak mempunyai pilihan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian ada 3 kondisi di mana negosiasi itu tidak diperlukan. Yang pertama, bila persetujuan atau kesepakatan bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Jadi kita tuh bukan mau cari persetujuan atau kesepakatan, tapi kita maunya kamu nurut aja misalnya. Ya, itu kan mungkin bisa dengan lobby ya, bukan dengan negosiasi. Kemudian bila salah satu atau kedua belah pihak berniat untuk merugikan atau menghancurkan pihak lain. Nah, itu sebaiknya tidak melalui proses negosiasi. Kemudian bila negosiator dari salah satu pihak mempunyai kekuasaan yang terbatas tadi ya, atau tidak punya otoritas sama sekali untuk mewakili kelompoknya dalam negosiasi. Jadi lebih baik dihentikan tuh, nggak perlu negosiasi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam negosiasi ya. Yang pertama adalah menetapkan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan ekonomi organisasi dari lembaga bisnis, kemudian mengeliminasi atau meminimalkan risiko pengambilan keputusan yang terburu-buru yang diambil berdasarkan kesepakatan, kemudian memastikan pihak-pihak yang terlibat memperoleh informasi mengenai perkembangan penting dan mendapatkan dukungan dari mereka atas posisi organisasi atau lembaga bisnisnya. Nah, kemudian rekan-rekan di sini ada beberapa konsep yang harus dipahami oleh seorang negosiator. Yang pertama adalah disingkat dengan BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ya, ini adalah konsep berkenaan tentang langkah-langkah atau alternatif-alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi negosiator harus mengerti ya langkah-langkah apa yang harus dia lakukan ketika tidak tercapai kesepakatan. Ya. Kemudian konsep yang kedua adalah reservation price atau nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan. Jadi kalaupun misalnya tadi kita mau tadi tuh komitmen win-win ya, atau bukan yang win-win tadi, yang kesepakatan lah ya. Kira-kira tuh nilai tawarnya itu apa? Gitu ya, kita bisa mencapai sepakat. Pasti kan kalau sepakat itu masing-masing pihak itu akan menurunkan egonya gitu. Nah, sampai sejauh mana sih tawaran terendah kita harus menurunkan nilai atau ego dari kepentingan kita terhadap pihak lain gitu ya. Kemudian konsep yang berikutnya adalah ZOPA, Zone of Possible Agreement, atau suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Jadi kita juga harus pintar membaca celah di mana atau di bagian mana yang memungkinkan bisa terjadi kesepakatan. Nah, kemudian ada beberapa strategi dalam negosiasi. Yang pertama adalah strategi win-win.
Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan adanya penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak, ya. Jadi strategi ini juga dikenal dengan integrative negotiation. Kemudian strategi berikutnya adalah win-lose. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Jadi dengan strategi ini pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga strateginya adalah lose, ya, yaitu strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam negosiasi. Sehingga akhirnya pihak-pihak yang berselisih mendapatkan atau tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Jadi dua-duanya sama-sama kalah. Yang terakhir adalah lose win. Strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka. Jadi bisa aja tuh, dari hasil kekalahan itu mereka justru misalnya mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, kemudian setelah strategi ada beberapa taktik yang bisa dilakukan dalam negosiasi. Yang pertama adalah taktik membuat agenda. Taktik ini digunakan karena dapat memberikan waktu kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atas keseluruhan paket perundingan. Jadi disusun dulu tuh agenda negosiasinya seperti apa. Kemudian yang kedua taktiknya adalah bluffing. Bluffing ini adalah taktik klasik yang sering digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun suatu gambaran yang tidak benar. Kemudian taktik berikutnya adalah membuat deadline, ya, atau membuat tenggat waktu. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberi tenggat waktu kepada lawannya untuk segera mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita percepat gitu ya, ada deadline-nya, nah itu kan akan mengurangi fokus dari lawan gitu ya, sehingga bisa saja gitu strategi yang dilakukan lawan itu tidak tepat dan kita bisa menang gitu. Kemudian taktik berikutnya adalah good guy, bad guy. Taktik ini digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Nah, nanti tokoh jahat ini berfungsi untuk menekan pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak lawannya. Sedangkan tokoh baik ini yang akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya. Sehingga nanti pendapat-pendapat yang dikemukakannya untuk menetralisir pendapat tokoh jahat sehingga dapat diterima oleh lawan berundingnya. Gitu ya. Jadi kayak sengaja diciptakan ada yang berperan sebagai yang jahat, ada yang berperan sebagai yang baik. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan terpersuasi tuh oleh si yang baik. Padahal sama-sama aja si yang jahat dan yang baik itu dari satu kubu yang sama gitu. Kemudian taktik berikutnya adalah the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu meminta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi gitu. Kemudian cara atau taktik berikutnya adalah intimidasi. Nah, taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekankan konsekuensi yang akan diterima bila tawarannya ditolak ya. Nah, itu udah cara paling kasar sih ya kalau udah intimidasi. Nah, selanjutnya ada 4 perangkap dalam negosiasi, teman-teman, menurut Leigh L. Thompson dalam bukunya The Mind and the Heart of Negotiation. Jadi para perunding itu biasanya sering terjebak masuk ke dalam 4 perangkap dalam negosiasi. Yang pertama perangkapnya adalah leaving money on table atau dikenal juga sebagai lose-lose negotiation yang terjadi saat para perunding gagal mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada untuk menghasilkan win-win solution. Akhirnya kedua-duanya meninggalkan meja perundingan. Makanya leaving money on table. Jadi akhirnya gagal tuh ya si negosiasi. Kemudian jebakan atau perangkap kedua adalah setting for too little atau dikenal sebagai kutukan bagi si pemenang yang terjadi saat para perunding memberikan konsesi yang terlalu besar kepada lawan berundingnya dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh. Jadi mereka kadang terjebak nih, saking fokusnya ingin menang dalam negosiasi, akhirnya mereka memberikan banyak konsesi. Konsesi itu apa ya? Penawaran lah ya. Jadi kalau misalnya kamu nurut atau kamu menyetujui apa yang saya inginkan, nanti saya kasih A, B, C. Padahal dia tidak sadar
ternyata yang dia berikan sebagai konsesi itu jauh lebih besar dari yang dia dapatkan ketika dia memenangkan proses negosiasi. Nah itu ya, jadi akhirnya tuh dia menang statusnya, tapi sebetulnya dia tidak untung dari kemenangannya. Itu adalah setting for too little. Nah kemudian ada jebakan yang berikutnya, yaitu meninggalkan meja perundingan, yang terjadi saat para perunding menolak tawaran dari pihak lain yang sebenarnya lebih baik dari semua pilihan yang tersedia bagi mereka. Nah biasanya hal ini terjadi karena terlalu mempertahankan harga diri atau salah perhitungan. Jadi ada juga yang pokoknya saya mau walk out gitu ya, karena saya tidak setuju gitu dengan hasil negosiasi. Padahal ternyata pilihan tersebut adalah pilihan yang paling baik dari pilihan yang lainnya. Ya, cuman karena terlalu ego ingin mempertahankan harga diri gitu ya, atau bisa jadi karena salah perhitungan, akhirnya dia rugi gitu. Kemudian perangkap yang berikutnya adalah setting for terms that worse than the alternative. Hal ini terjadi saat para perunding merasa berkewajiban untuk mencapai kesepakatan, padahal hasil kesepakatan yang dibuat itu tidak sebaik alternatif yang lain. Jadi karena fokus pengen sepakat gitu ya, pada akhirnya mengabaikan alternatif yang lain yang mungkin lebih menguntungkan. Nah, itu adalah perangkap-perangkap dalam negosiasi. Nah, itu rekan-rekan materi terkait lobby dan negosiasi. Jika memang ada yang tidak dipahami, boleh ya teman-teman bertanya melalui media apapun, bisa di Teams, atau mungkin bisa langsung WhatsApp, atau mungkin juga bisa langsung menemui saya di luar jam kuliah. Saya sangat membuka kesempatan tersebut ya rekan-rekan. Dan materi ini juga menjadi salah satu materi yang akan masuk pada UAS mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar untuk menghadapi UAS. Tetap semangat ya, karena ini adalah UAS terakhir teman-teman sebagai mahasiswa di Prodi D3 Agroindustri jurusan Pertanian Politeknik Negeri Subang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.